Seorang lelaki menganiaya temannya menggunakan senjata tajam di tengah jalan raya dan disaksikan warga. Aku selalu terbayang dengan kata-kata korban yang bilang, kamu tidak ada otak. Kalau kamu tidak suka, saya tunggu kamu di mana aja. Secara alamiah, riset menunjukkan potensi orang kemudian untuk menjadi superhero itu hanya ada di film. Sendirian melihat kejadian lalu kemudian berani untuk itu sangat jarang sekali. Jadi ini bukan persoalan masyarakat tidak peduli, apalagi ini kejadiannya bahkan bukan di tengah malam gitu ya. Halo saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Beberapa waktu lalu viral di media sosial seorang lelaki dengan menggunakan senjata tajam menganiaya pengendara motor yang tengah melintas di Jalan Raya M. Toha, Tangerang Selatan. Penganiayaan disaksikan para pengendara kendaraan. Belakangan diketahui pelaku dan korban merupakan teman. Lantas mengapa saat kejadian tidak ada seorang pun yang menghentikan penganiayaan? Kami akan mengulasnya dalam Gelar Perkara Nyawa Hilang di Tangan Teman. Pelaku membuat rencana untuk menganiaya korban dengan menunggu di pinggir jalan yang biasa dilalui korban saat pulang kerja. Tersangka juga menyiapkan sebuah senjata tajam. Lalu mengapa pelaku nekat merencanakan penganiayaan terhadap temannya sendiri? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV Suara Adzani. Kemudian di tengah jalan tersebut langsung dipepet, kemudian dilakukan penganiayaan kan, yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Di sini ramai ya Pak, warga yang sudah melihat. Kenapa mereka tidak melakukan pertolongan? Soalnya kan jadi pada takut semua Pak, masalah ini. Jadi kan takut taruh gimana-gimananya, namanya orang mana mau kerja kan, baru cuma ngeliat doang. Untuk Bapak sendiri juga belum berani untuk nggak berani, saya lagi namanya. Beberapa waktu lalu, masyarakat digegerkan oleh penusukan yang dilakukan seorang lelaki terhadap pengendara motor di tengah jalan raya sekitar Jalan M. Toha, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Lantas, mengapa pelaku menganiaya korban hingga tewas di tengah jalan raya di hadapan warga tanpa ada yang mencegahnya? Simak penelusuran saya dalam Gelar Perkara. Inilah penganiayaan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap salah satu pengendara motor yang tengah melintas di Jalan M. Toha, Tangerang Selatan. Pelaku menyerang korban secara membabi buta menggunakan senjata tajam. Warga yang berada di lokasi tidak terlihat melerai atau mencegah pelaku. Kejadian ini direkam oleh salah satu pengguna jalan pada akhir Agustus dan viral di media sosial. Akibat kejadian ini, korban kehilangan nyawa. Pelaku sempat kabur, tapi dapat segera ditangkap. Tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Unit Reskrim turun untuk mengamankan dan menangkap pelaku yang tadinya akan melarikan diri. Tentunya bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitar TKP. Guna mencari tahu bagaimana sebenarnya kejadian tersebut, kami mendatangi TKP. Sehari-hari, lalu lintas di Jalan M. Toha, persis di pertigaan Jalan Kunir, biasa ramai oleh pengguna kendaraan. Kami akan menemui Mansur, seorang juru parkir yang biasa mangkal di dekat TKP. Mansur merupakan salah satu saksi mata penganiayaan. Oke, Bapak mungkin bisa diceritakan gimana kejadian awalnya? Kejadian awalnya korban dari arah sana, terus yang pelakunya tuh udah standby di sini mapagin, dia langsung dibabagin, langsung ditusuk-tusuk di sini di tengah ini.
Itu udah rame karena macet. Yang pelakunya lari ke sana, kejar kan sama warga semua. Ini dia dipindahin ke sini korbannya tuh darah sini sampai nunggu ada polisi datang, Pak. Kemudian kondisi lalu lintas di jalan raya ini seperti apa, Pak, saat Wah, kejadian itu? padat karena masing pengen tahu kan ini kronologi ada apa gitu. Biasanya kan nggak macetnya cuma macet biasa. Berarti langsung macet ya? Langsung macet. Mansur menyebut saat terjadi penganiayaan, lalu lintas jadi macet lantaran banyak pengguna jalan yang menonton. Namun, tidak satu pun yang berusaha menghentikan ulah pelaku. Warga baru bergerak saat pelaku kabur meninggalkan korban. Padahal kan di sini ramai ya, Pak, warga yang sudah melihat. Kenapa mereka tidak melakukan pertolongan gitu? Soalnya kan jadi pada takut semua, Pak, masalah ini. Jadi kan takut taruh gimana-gimananya, namanya orang mana mau kerja kan, paling cuma ngeliat doang. Kebanyakan orang para pekerja jam kerja masuk. Jadi pada ngeliat, udah pergi. Untuk Bapak sendiri juga belum berani untuk Nggak melakukan berani, pertolongan? saya lagi namanya. Saya cuma ngeliat doang. Pagi parkir di sana kan, putaran sana Pak, tuh pagi saya di putaran. Kemudian setelah tersangka kabur, itu apa yang dilakukan oleh warga, Pak? Dikejar sama. Saat setelah dikejar dilakukan apa di sana? Sana katanya dipukulin sana di perapatan sana karena. Pagi hari saat kejadian, kondisi jalan raya ini ramai dipenuhi oleh warga yang sedang melintas menggunakan kendaraan. Warga pun ikut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka A terhadap korban. Usai menganiaya korban, tersangka sempat melarikan diri ke arah Jalan Kemiri hingga akhirnya dikejar oleh warga. Tersangka A dan korban D sebenarnya merupakan teman kerja. Keduanya berprofesi sebagai satpam di sebuah perusahaan. Kasus ini bermula 3 hari sebelum kejadian A dan D terlibat cekcok. Ucapan korban di depan teman-teman mereka sesama satpam telah menyinggung perasaan tersangka. Polisi menyebut tersangka selalu terbayang oleh kata-kata yang dilontarkan korban D. Selama beberapa hari, tersangka memendam dendam kepada korban. Awalnya memang kejadian ini terjadi karena adanya perselisihan paham atau cekcok antara korban dengan tersangka. Ya, korban dan tersangka ini merupakan bekerja di tempat yang sama, berprofesi sebagai security. Ini kemudian 3 hari sebelumnya mereka cekcok, ada perkataan dari korban yang kemudian menyinggung perasaan dari si tersangka atau pelaku yang disampaikan di depan teman-temannya. Pelaku selalu terbayang dengan kata-kata korban yang bilang, kamu tidak ada otak, saya orang Komering. Kalau kamu tidak suka, saya tunggu kamu di mana aja. Dimarahin korban, disertai dengan caci maki di depan teman-teman sekerjanya. Sakit hati mendalam mendorong tersangka A berniat membuat perhitungan saat korban pulang kerja di pagi hari. Sekira jam 7, tersangka menunggu di pinggir jalan yang biasa dilalui korban. Saat D melintas, tersangka segera memepet korban. Lalu menyerang korban menggunakan senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya. Korban sempat membela diri, namun kewalahan. Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, sekira pukul 07.20 di Jalan Mes Pabrik, Jalan Kemiri Raya, RT 11, RW 13, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang. Akhirnya pelaku berpikir berniat menunggu korban inisial D pulang jaga sampai di Jalan M. Toha, pertigaan Kunir, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan. Pelaku berniat dalam hatinya untuk menusuk korban dan menggunakan pisau karena sudah merasa kesal. Hanya gara-gara sebuah kalimat yang tidak pernah dipikirkan dampaknya, hubungan pertemanan antara A dan D berakhir tragis. Korban D kehilangan nyawa di tangan A, teman kerjanya. Sementara itu, akibat perbuatannya, tersangka A diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kami akan jerat dengan pasal 340
dan atau 338 dan atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Gelap mata karena tersinggung oleh ucapan korban, tersangka nekat menganiaya korban di tengah keramaian hingga kehilangan nyawa. Mirisnya, mengapa warga yang berada di lokasi kejadian tidak mencegah tersangka untuk melakukan perbuatan tersebut? Simak ulasannya bersama saya. Kasus penganiayaan di Jalan Raya M. Toha, Tangerang Selatan menyisakan tanda tanya. Mengapa hanya gara-gara ucapan korban yang menyinggung perasaan tersangka nekat menganiaya dan menghilangkan nyawa korban? Tunggu jawabannya usai jeda. Anda kembali di Gelar Perkara. Saudara, penganiayaan yang telah menewaskan korban D terjadi di depan banyak orang. Saat kejadian tidak ada yang menghentikan penganiayaan. Lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat jika melihat seseorang menjadi korban penganiayaan atau tindak kejahatan lainnya? Simak ulasan berikut ini. Gimana? Saya takut ketabrak. Kenapa kemudian berani? Karena berani bertarung karena dalam kerumunan. Kalau kita hanya sendirian, saya tidak yakin secara alamiah riset menunjukkan potensi orang kemudian untuk menjadi superhero itu hanya ada di film. Ketika satu terjadi pembunuhan, misalkan sampai jatuh, ambruk, baru publik merespon, oh ini membunuh, langsung diserang. Pertama sih tergantung sikon ya, lihat kondisinya juga. Kalau misalkan keadaan rame, pasti dibantuin, tapi kalau sepi ya tergantung lihat lagi. Kalau secara pribadi, kalau ada begitu, saya bantu. Kalau di depan mata terjadi secara langsung, kalau aku ya sebagai perempuan, kalau mau ngebantu langsung sih takut ya, paling ya alternatif terdekat adalah panggil polisi sih atau security. Kita harus mencegah, membantu, apapun terjadi resikonya. Hilangnya nyawa seorang lelaki usai dianiaya teman kerjanya terjadi karena pelaku tidak dapat mengendalikan emosi usai dimaki korban di depan banyak orang. Kriminolog menyebut banyak kasus pembunuhan dipicu oleh persoalan verbal. Akar persoalan bisa jadi karena perbuatan korban. Jadi ketika ada proses pembunuhan, ada proses interaksi antara pelaku dengan korban yang didahului oleh interaksi sosial. Dalam hal ini, korbannya memberikan respon yang sifatnya negatif, yang memberikan satu ucapan atau ungkapan yang kemudian merendahkan harga diri dari si pelaku. Apakah ucapan tadi yang merendahkan bisa mendorong seseorang menjadi pembunuh? Itu pasti bisa. Dari hasil riset sebelumnya memang menunjukkan bahwa kekerasan yang dipicu oleh bentuk-bentuk perilaku verbal itu juga banyak terjadi dalam peristiwa pembunuhan. Karena si korban juga ikut memicu terjadinya peristiwa pembunuhan. Dilihat partisipasi korban terhadap reaksi dari pelaku pembunuhan. Dilihat konteks sosial, dilihat masa lampaunya, sosialnya kayak apa sih? Itu tugas polisi akan melakukan pendidikan sampai terungkap, sampai dilihat membunuh adalah dianggap satu tindakan yang rasional oleh pelaku. Ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi jadi sebab tersangka A melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, menganiaya hingga menghilangkan nyawa temannya sendiri. Usai kejadian, hanya penyesalan yang tersisa. Mungkin kalau sadar karena emosi yang tinggi, mungkin dia tidak akan melakukan penusukan tadi. Kalau dipikir panjang, ketika situasinya sangat cepat, kondisi-kondisi tidak bisa berpikir secara sadar, maka reaksi negatifnya yang akan lebih mudah untuk dimunculkan. Belakangan, penganiayaan menggunakan senjata tajam di tengah jalan raya M. Toha, Tangerang Selatan yang sempat viral di media sosial menyisakan tanda tanya. Lantaran saat kejadian, tidak ada seorang pun yang berusaha menghentikan penganiayaan. Warga hanya menonton. Setelah korban tersungkur lalu pelaku kabur.
barulah warga mengejar dan menangkap pelaku. Kalau kita hanya sendirian, saya tidak yakin secara alamiah riset menunjukkan potensi orang kemudian untuk menjadi superhero itu hanya ada di film. Sendirian melihat kejadian lalu kemudian berani untuk itu sangat jarang sekali. Jadi ini bukan persoalan masyarakat tidak peduli, apalagi ini kejadiannya bahkan bukan di tengah malam gitu ya, di saat benar-benar sesuatu yang seharusnya dalam kebiasaan itu tidak mungkin terjadi. Pengamat sosial menilai reaksi masyarakat yang hanya diam saat melihat tindak penganiayaan merupakan hal lumrah. Bukan berarti masyarakat tidak peduli. Diam atau tidak tahu apa yang harus diperbuat biasanya terjadi beberapa saat saja. Manusia, mau siapapun dia, mau dari suku, benua, atau daerah manapun, ketika menghadapi satu kejadian luar biasa, reaksinya biasanya hanya 3. Yaitu dia bertarung, dia fight. Yang kemudian yang kedua adalah dia freeze, dia berdiam diri. Atau yang ketiga, kemudian dia flight, dia berlari, menghindari. Nah, kebanyakan orang memang potensi untuk freeze, untuk berdiam diri karena kaget, karena bingung, karena takut dan semuanya, itu secara alamiah terjadi pada siapapun. Jadi ini bukan persoalan masyarakat kita membiarkan aksi kekerasan. Setiap orang yang melihat itu tentu dalam kondisi yang gagap, kondisi yang bingung, yang tidak tahu harus melakukan apapun. Nah, butuh waktu dan butuh keberanian untuk kemudian melakukan tindakan ketika kita berada dalam posisi demikian. Artinya siapapun termasuk saya ketika ada di posisi itu hanya 3 itu kemungkinannya. Tapi yang bertarung itu biasanya angkanya lebih kecil. Yang banyak orang biasanya akan berdiam diri atau berlari karena takut. Bukan karena tidak mau menolong. Naluri masyarakat mulai tergerak menolong saat mengetahui telah jatuh korban dan warga mulai berdatangan. Keberanian itu muncul karena dalam kerumunan. Itu sederhana dan orang butuh waktu untuk kemudian menemukan kesadaran. Orang itu akan masuk dalam periode kaget, itu hal yang biasa, itu sangat manusiawi. Nah, ketika kemudian mereka menyadari ini hal yang tidak biasa, mereka ingin memberikan pertolongan dan itu berada dalam kerumunan, baru keberanian itu muncul. Jika mengetahui ada tindak kejahatan atau kekerasan terhadap seseorang di depan mata kita, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Segera lapor melalui layanan darurat Polri 110. Berikutnya, laporkan kejahatan lewat aplikasi Presisi Polri. Install terlebih dahulu aplikasi ini di ponsel Anda. Hubungi rumah sakit atau layanan kesehatan terdekat agar korban segera dapat ditolong. Beritahu warga sekitar agar membuat pelaku gentar. Rekam kejadian dan viralkan di media sosial agar pelaku yang kabur bisa ditangkap. Selain itu, rekaman video bisa jadi bukti kejahatan. Jika Anda ingin mencegah kejahatan atau menolong korban, pastikan keselamatan diri Anda terlebih dahulu. Jangan sampai malah menjadi korban. Karena memang tidak semua hal kemudian kita bisa langsung merespon. Karena satu, berpotensi kita juga menjadi korban. Karena kita belum tentu memiliki keahlian untuk melerai pertarungan. Yang kedua, kemudian ada banyak risiko lain yang berpotensi untuk menambah jatuhnya korban atau malah kita terlibat dalam pertarungan yang tidak semestinya. Kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jika tiba-tiba ada di depan mata, segeralah lapor polisi. Dan jika ingin memberikan bantuan kepada korban, pastikan keselamatan diri terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menghubungi rumah sakit atau layanan kesehatan darurat terdekat jika ada korban yang terluka parah, agar korban dapat terselamatkan. Suara Azani, Junaidi Saputra, Kompas TV, Jakarta. Seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pembunuhan dan ruda paksa yang dilakukan 4 pelajar. Polisi telah menetapkan para pelaku sebagai tersangka. Simak liputannya di Gelar Perkara sesaat lagi.